Selamat berjumpa kembali. Perkenalkan, saya Nimade Dwi Purnamayanti, dosen jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Hari ini kita akan belajar tentang kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil merupakan kelompok belajar ibu hamil dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku agar ibu memahami tentang kehamilan, persalinan, perawatan nifas, serta bayi baru lahir. Kelas ibu hamil dipandu oleh seorang fasilitator dengan maksimal peserta adalah 10 orang. Kelas ibu hamil dirancang dalam 4 kali pertemuan. Adapun langkah-langkah pelaksanaan kelas ibu adalah 1. Penjelasan umum kelas ibu hamil dan perkenalan. 2. Evaluasi awal. 3. Penyampaian materi kelas ibu hamil dan diskusi. 4. Evaluasi akhir. 5. Menyampaikan kesimpulan, dan terakhir adalah senam hamil. Berikut ini, kita akan menyaksikan pelaksanaan kelas ibu hamil pertemuan pertama tanpa dirangkai dengan senam hamil. Selamat pagi Ibu-Ibu. Selamat pagi Ibu. Senang sekali kita bisa ketemu kembali. Hari ini kita melaksanakan kelas ibu hamil pertemuan pertama ya Ibu ya. Jadi ini baru pertama kali kita menyelenggarakan kelas ibu hamil di klinik kita ini. Jadi supaya kita kenal semua dulu, tidak kenal maka tak sayang katanya ya. Jadi perkenalkan saya dulu ya. Saya Bidan Dwi. Saya bertugas di sini di klinik. Tapi mungkin Ibu tidak selalu ketemu saya kalau pas ke sini. Saya di sini ada bertiga, ada Bu Widi, ada Bidan Eka juga. Jadi kami bertiga di sini. Jadi kalau suatu saat Ibu datang lagi ke sini, mungkin tidak ketemu saya langsung, mungkin juga ketemu Bidan Eka, bisa juga ketemu Ibu Widi. Ya, begitu perkenalannya dulu. Saya ingin tahu juga nih, saya ketemu dengan ibu-ibu siapa saja. Silahkan, siapa duluan nih? Boleh aja. Perkenalkan, saya Ibu Renita. Bu Renita, hamil keberapa Bu? Hamil pertama. Oh, pertama. Oke. Tinggalnya dekat sini nggak Bu? Jauh di Abian semua. Oh, lumayan ya? Iya. Oke. Jauh-jauh ke sini, terima kasih. Iya. Selanjutnya Ibu, saya Indra. pernah ketemu Indra ya? Iya Ibu. Ya. Hamil keberapa Bu Indra? Hamil kedua Ibu. Hamil kedua. Ya. Sehat Bu? Sehat. Oke, kita ketemu lagi ya. Ya. Ibu? Saya Ibu Antari. Bu Antari. Hamil keberapa? Ini yang pertama. Yang pertama. Ini sudah kenal apa belum? Belum. Oh, belum ya. Jadi mungkin pas ke sini nggak ketemu ya. Jadi mungkin pas selisih harinya. Nah, jadi kita hari ini berkumpul untuk melaksanakan kelas ibu. Kemarin ibu diminta datang untuk kelas ibu, tujuannya apa Bu? Untuk mengetahui kehamilan yang sehat itu seperti apa. Oke. Ya, jadi kita ketemu hari ini berkumpul. Jadi ini sebenarnya ada 4 kali pertemuan Ibu. Jadi tidak hanya sekali, kita rancang 4 kali pertemuan. Jadi apa yang kita bicarakan? Yang sekarang untuk pertemuan pertama ini kita akan bicara diskusi tentang kehamilan. Apa itu kehamilan, bagaimana kehamilannya biar sehat, apa saja keluhan yang mungkin dirasakan, nanti bagaimana cara mengatasinya, dan lain sebagainya tentang kehamilan. Kemudian pertemuan selanjutnya kita akan berdiskusi tentang persalinan, ya. Kapan mulai persalinannya, bagaimana menghadapi persalinan, apa ketakutan kita, bagaimana mengatasi dan lain sebagainya, ya. Jadi seperti itu. Kemudian nanti pertemuan ketiga kita akan bicara tentang masa setelah persalinan, ibu nifas dan bayinya, bagaimana menyusui, bagaimana supaya bayi tetap sehat, gitu. Ya, selanjutnya kita akan bicara juga tentang tanda bahaya, ya, apa saja yang harus kita waspadai. Nah, selanjutnya di pertemuan terakhir kita akan bicara tentang perawatan bayi khusus. Ya, jadi ada 4 kali pertemuan nanti. Oke. Nah, itu sepintas tentang kelas ibu yang akan kita selenggarakan. Nah, sebelumnya saya kontrak waktu nih karena ada 4 kali pertemuan ibu. Kita setuju ketemu kapan lagi. Jadi biar nanti saya bisa mengatur programnya. Kapan kira-kira kita ketemu lagi? Kan ada 4 kali, mau sebulan sekali boleh, seminggu sekali boleh, 2 minggu sekali boleh. Jadi kita sepakati sekarang. 2 minggu
sekali. 2 minggu. 2 minggu 2 sekali. minggu ya. Jadi 2 minggu sekali kita akan bertemu, kita akan mendiskusikan tadi topik-topik yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ya, ada 4 kali nanti, setiap 2 minggu. Nah, setiap pertemuan, seperti sekarang ini kurang lebih 2 jam, Bu. Ya, mungkin kemarin sudah sempat disampaikan, jadi 2 jam. 1 jam kita mendiskusikan tentang topik-topik yang sudah kita sepakati. Kemudian selanjutnya 1 jam kemudian, kita akan senam hamil. Ibu mau yoga boleh, senam boleh, nanti kita rancang kegiatannya. Nah, nanti latihan selanjutnya bisa dikerjakan di rumah. Gitu ya. Nah, itu tadi sudah kita mendiskusikan tentang waktu. Nah, selanjutnya karena kita nanti akan mendiskusikan tentang kehamilan pada pertemuan hari ini, ada sedikit pertanyaan yang Ibu bisa jawab. Diisi sebisanya, Bu. Jadi ini untuk memberikan gambaran awal seperti apa sih yang Ibu sudah tahu begitu ya. Jadi kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Ini boleh diisi jawabannya lebih dari 1. Jadi nggak usah khawatir, diisi saja sebisanya. Pulpennya sudah ada ya? Sudah, Ibu. Sudah. Oke. Oke. Sudah, Bu. Sudah semua ya? Ada yang tadi kira-kira ragu-ragu jawabannya, Bu? Tidak. Ada ya? Jadi kita diskusikan hari ini apa yang masih tadi mungkin agak ragu-ragu atau kurang jelas begitu ya. Kemudian kita mulai bicara tentang kehamilan ya, Bu ya. Jadi kehamilan itu terjadi kalau sel telur dari ibu, ada sperma dari bapak, kemudian bertemu dan tertanam di rahim. Itu kehamilan. Jadi sebenarnya bayi itu mewarisi 2 sifat dari ibu, 1 dari bapak juga. Ya, kemudian tertanam di dalam rahim. Jadi itu kan terjadinya di dalam tubuh ya. Jadi apa sih tanda-tanda yang kita bisa tahu kalau saya kayaknya hamil nih gitu. Yang pertama telat menstruasi, kemudian kok saya mual-mual ya pagi hari, kemudian pengen tidur aja kerjaannya. Jadi telat men ya awalnya ya. Telat men awalnya. Ya, jadi memang begitu. Jadi kalau ibu hamil, kalau kehamilan itu terjadi begitu sel telur ketemu dengan sel sperma, kemudian tertanam di rahim, menstruasi tidak akan terjadi. Lain semisal, setiap bulan ibu hamil, seorang wanita itu mempunyai 1 buah telur di dalam tubuhnya. Dan itu kira-kira di pertengahan menstruasi. Nah, kalau tidak terjadi pembuahan, artinya sel telur itu tidak ketemu dengan sel sperma, yang seperti ini, sel telur akan mati, kemudian keluar bersama darah menstruasi, gitu. Nah, tapi kalau dia ketemu dengan sperma, kemudian tertanam di dalam rahim seperti ini, tertanam di dalam rahim seperti ini, dia akan berkembang terus, menstruasi tidak terjadi. Kita mulai curiga, kira-kira saya hamil, gitu. Nah, ini kan terjadi sebelum pembuahan itu. Pertemuan sel telur dan sperma itu terjadi sebelum menstruasi ya. Jadi parameter atau tanda yang bisa dikenali oleh ibu hamil sebenarnya adalah menstruasi yang terakhir itu. Ya. Tapi kalau seandainya saya lupa,
tanggal menstruasi yang terakhir itu bagaimana? Ibu Renita kemarin lupa ya? Iya, saya lupa kemarin untuk tanggal menstruasinya. Ada yang bisa bantu mungkin? Kamu nggak nyatet tanggal mennya terakhir kapan gitu? Soalnya enggak sih, soalnya tak ingat-ingat aja. Coba tanya suami, belum ini? Suaminya lupa juga? Iya. Oke. Terima kasih Bu Indra ya. Ya. Jadi memang kadang-kadang ya mungkin ada beberapa wanita yang tidak terlalu ingat. Mungkin karena jadwal menstruasinya tidak terlalu pas di hari yang sama, di tanggal yang sama. Bisa maju kadang-kadang, bisa mundur kadang-kadang. Sehingga tanggal menstruasi terakhir itu bisa dilupakan. Tapi sebisa mungkin diingat. Tadi itu Ibu Indra sudah menyampaikan, bisa tuh dicatat di kalender misalnya. Kalau Bu Intan ada punya pendapat yang lain? Kalau saya sih biasa tak catat di kalender, tak isiin. Oke, iya. Jadi begitu ya caranya, memang seperti itu. Terima kasih ya. Jadi penting untuk mengetahui tanggal menstruasi terakhir, hari pertamanya ya. Hari pertama maksudnya baru keluar darah yang hari pertama itu, bukan sampai dia bersih. Kenapa? Karena itu dipakai untuk melihat nanti umur kehamilannya berapa sih. Kemudian kalau misalnya umur kehamilan Bu Indra berapa minggu sekarang umur hamilnya? 12 minggu Ibu. 12 minggu ya. Kalau Ibu? 13. 13 ya. Jadi itu semua dihitung dari menstruasi yang terakhir. Nah, kemudian dicocokkan dengan perkembangan janinnya, perkembangan rahimnya. Nah, sehingga sangat penting untuk mengetahui tanggal menstruasi terakhir. Nah, tadi Bu Renita bilang saya lupa gitu. Kemarin sudah dilakukan pemeriksaan apa, Bu? Kemarin saya sih sudah sempat melakukan pemeriksaan menggunakan tes saja. Oh, yang dicelup itu? Ya, yang kencingnya dicelup ya? Gitu. Sudah ada sempat USG? Untuk USG saya belum sempat. Belum ya? Tapi sempat ke bidan saja. Ke bidan saja ya? Ya. Jadi, kalau memang nanti konsultasi lagi dengan bidannya, kalau nanti pas ketemu saya atau sama Bu Widi atau Bu Eka, nanti mungkin akan disarankan untuk USG. Karena apa? Jadi yang seperti tadi, penting untuk mengetahui perkembangan kehamilan selanjutnya, berapa minggu, terus perkembangan janinnya seperti apa sekarang, begitu. Ya, jadi sangat penting. Nah, di samping USG caranya di awal kehamilan, apakah selalu setiap saat nanti perlu USG lagi? Tentu boleh saja, tapi tidak harus. Ya, jadi di awal sekali, kemudian selanjutnya boleh lagi, tapi tidak harus. Begitu. Nah, yang kedua itu untuk mengetahui perkiraan persalinannya. Ya, itu gunanya kita mengetahui menstruasi terakhir. Kemudian ada lagi yang mau didiskusikan tentang ini? Sudah ya, kayaknya sudah cukup jelas. Nah, jadi kita kembali ke topik selanjutnya. Jadi kalau dia sudah janin sudah tertanam di rahim, dia akan berkembang setiap bulan. Berat badan ibu akan bertambah, rahimnya akan membesar, perutnya akan membesar, kemudian payudara juga ikut membesar selama kehamilan ini. Untuk apa? Untuk mempersiapkan nanti supaya ASI-nya lancar keluar. Ya, jadi itu. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang bagaimana sih supaya bayi berkembang dengan sehat, ibunya juga sehat, kemudian nanti bersalin bisa lancar begitu ya. Jadi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan selama kehamilan ini. Ibu tidurnya berapa hari sih? Berapa jam sih sehari? Tidur malamnya? Malamnya sekitar 9 jam. 9 jam. Kalau siang 1-2 jam. 1-2 jam. Lumayan ya berarti ya? Iya.
Ya, jadi ibu sama hamilnya. sering ngantukan berarti ya. Ya, jadi tidur sangat penting untuk ibu hamil, tapi juga tidak selalu tidur, ya. Jadi diatur waktunya, kalau untuk ibu hamil malamnya kurang lebih 8 jam, siangnya cukup 1 jam saja. Tidur penting, tapi tidak, kalau terlalu banyak tidur juga nanti ibu tidak sehat, gitu. Jadi aktivitasnya diatur, ya. Kemudian untuk makan ibu hamil itu 3 kali sehari, kemudian makannya terdiri dari nasi seperti ini. Kemudian nasi juga bisa diganti. Ada yang nggak suka makan nasi nggak? Saya Bu. Oh, nggak bisa makan nasi Ya. ya Bu Indra ya? Biasanya makan apa Bu? Ini roti kadang sama buah-buahan, tak banyakin makan. Banyak buah-buahan ya. Tapi tetap mencoba untuk makan nasi. Soalnya kan Kalau mie suka nggak Bu? suka. Suka. Makaroni suka nggak? Suka. Ubi-ubian suka nggak? Tidak terlalu. Nggak terlalu, ya. Jadi nasi itu bisa diganti dengan seperti yang tadi. Mie juga boleh, makaroni boleh. Tapi kalau mie instan hati-hati dengan bumbunya saja. Mungkin itu yang tidak terlalu bagus. Kalau mie-nya nggak apa-apa. Kemudian itu saat tenaganya. Kemudian ada daging, ada lauk pauknya. Daging sukanya makan apa? Ayam, boleh ya. Kalau ayam sepotong seperti ini. Kemudian kacang-kacangan juga boleh, ya. Jadi di samping nasi ada dagingnya, boleh tahu tempe juga boleh, ikan juga boleh, kemudian ditambah dengan sayur. Sayur usahakan yang dimix, dicampur. Jadi tidak hanya satu macam sayur tapi dicampur. Boleh bayam dengan toge, dengan kangkung, dicampur seperti itu. Itu akan lebih bagus melengkapi gizi yang diperlukan untuk bayi bertumbuh dengan sehat. Ya, itu ada yang mau didiskusikan tentang itu? Sudah cukup. Sudah cukup? Baik. Jadi kalau memang sudah cukup sesuai dengan kontrak waktu kita sudah selesai 1 jam untuk mendiskusikan materi ini. Nah, sekarang tampaknya sudah lebih siap dengan pertanyaan yang tadi ya Ibu ya. Kita coba ulang lagi sekali, diisi lagi. Silakan dibagi lagi. Diisi lagi. Berapa isi aja ya? Oke, sudah semua ya? Sudah? Sudah Ibu. Nah, kita diskusikan ya, sambil kita membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan dari tadi. Yang pertama, apa tanda perubahan tubuh selama masa kehamilan? Payudara membesar Ibu, benar nggak? Benar ya. Berat badan bertambah, betul? Betul. Perut membesar, betul? Betul. Ya, jadi ABC benar ya Ibu ya. Terus yang selanjutnya, jika Ibu hamil, sebaiknya Ibu segera memeriksakan kehamilan. Kemana Ibu? Ke bidan. Ke bidan boleh? Dokter spesialis kandungan. Boleh, oke. Dukun boleh? Tidak. Oke, enggak ya. Selanjutnya, apa yang sebaiknya Ibu lakukan selama hamil? Makan makanan bergizi, Oke. periksa kehamilan secara rutin. Oke. Merokok boleh Ibu? Tidak. Nggak boleh ya. Tuh pintar semua nih ibu-ibu saya. Apa yang perlu dilakukan suami atau keluarga untuk meningkatkan kesiapan mental ibu selama proses persalinan? Memberi dukungan? Iya. Kemudian mengajak jalan-jalan di pagi hari? Bisa. Bisa. Kemudian dibiarkan berusaha sendiri? Tidak. Enggak ya.
mempersiapkan kebutuhan untuk persalinan? Iya. Iya, ya. Jadi itu dia yang tadi. Kemudian untuk melakukan hubungan yang nomor 5 sekarang, untuk melakukan hubungan suami istri selama kehamilan menurut kesehatan boleh apa tidak? Boleh. Boleh ya, boleh Dengan dengan cara cara yang yang baik. Nomor 6, apa yang sebaiknya ibu lakukan jika mengalami sakit selama kehamilan? Periksa ke dokter atau ke bidan. Ya, kalau minum obat sendiri boleh ibu? Tidak. Boleh ya. Nah jadi kalau setiap kali sakit ya harus periksa ke dokter atau ke bidan. Selanjutnya nomor 7, yang merupakan tanda bahaya selama kehamilan yang mana? Kalau demam, tanda bahaya? Demam tinggi iya. Iya. Perdarahan iya? Iya. Iya. Kalau keluar air iya? Iya. Bengkak di kaki? Iya. Iya. Jadi semuanya ya adalah tanda-tanda tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Nomor 8. Apa menurut pendapat ibu merencanakan persalinan itu penting? Penting sekali. Ya, sangat penting ya. Selanjutnya nomor 9. Apa yang perlu dipersiapkan ibu, suami dan keluarga untuk menghadapi persalinan? Donor darah perlu? Iya, perlu. Ya. Menyiapkan kendaraan? Perlu. Perlu. Menabung? Perlu. Ya, perlu semuanya ya. Yang terakhir sekarang, jika ibu sudah merasa akan melahirkan, kemana ibu akan pergi? Ke rumah sakit, rumah bersalin, Ya, boleh. puskesmas. Ke rumah sakit boleh, ke puskesmas boleh, ke rumah bersalin boleh. Puskesmas. Yang terdekat dengan Bu Indra? Bidan ibu, rumah bidan. Ya. Kalau Ibu Renita? Puskesmas. Puskesmas. Atau bidan. Di bidan. Ya. Jadi sudah diketahui ya yang terdekat. Baik. Jadi kalau tadi kita sudah berbicara banyak, jadi semua informasi itu sebenarnya ada di sini. Ya, semua informasi yang kita diskusikan itu ada di buku KIA. Nah, nanti kalau seandainya lupa atau ingin baca-baca lagi, silakan. Itu ada, lihat Ibu, masing-masing buku KIA-nya sudah ya? Ini ada di halaman 4 tentang ibu hamil. Oh, bukan. Ini mulai dari halaman 1 yang merah. Ini tentang kehamilan. Kemudian sampai di halaman 9. Ya, ini ada semua di sini. Nanti kalau ibu lupa ingin baca-baca lagi atau tadi mungkin ada beberapa hal yang mungkin agak meragukan, silahkan dibaca lagi. Atau ibu jika nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya, 2 minggu lagi ya ibu ya? Ya, kita sepakat 2 minggu lagi. Kalau ada yang mau disampaikan terkait dengan materi hari ini, masih boleh disampaikan pada saat kita ketemu lagi nanti. Ada yang mau didiskusikan lagi? Sudah ya. Jadi nanti kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ibu-ibu sudah meluangkan waktu hadir bersama saya hari ini. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbagi. Semoga kehamilan ini bisa berjalan lancar, ibu dan adik sehat, nanti persalinannya selamat. Ya, ketemu lagi nanti Bu ya. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa Ibu. Demikian tadi kita telah menyaksikan bagaimana pelaksanaan kelas ibu hamil. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.